Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyiral muslimin rahimakumullah wa la sa'imin sa'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan pada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amaliah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima dan diberikan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada. Salawat dan salam tak lupa haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana membangun hubungan kepada Allah dengan baik dan bagaimana membangun hubungan kepada setiap manusia juga dengan baik. Hablum minallah wa hablum minan nas, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari hubungan antar sesama manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Manusia tidak bisa hidup di hutan sendiri. Pasti ketergantungan makhluk dengan makhluk yang lainnya akan ada. Lebih-lebih kepada manusia. Hubungan kita kepada Allah bisa kita jalin dengan baik, ya, dengan ajaran-ajaran. Begitu juga hubungan dengan manusia bisa kita jalankan dengan baik ketika kita mau menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan kita bagaimana kita bisa berinteraksi sosial dengan baik, terutama pada tetangga-tetangga kita. Tetangga itu adalah saudara terdekat kita, di mana kita senantiasa membutuh bantuan ketika kita mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Dan tetangga adalah saudara terdekat kita ketika kita pergi kerja dari pagi sampai malam. Yang menjaga rumah kita adalah tetangga. Yang menjaga anak-anak kita tidak sadar itu adalah tetangga. Juga orang tua yang kita tinggal yang menjaga. Maka Rasulullah SAW sering sekali mendapatkan wasiat kepada malaikat Jibril yang bolak-balik memberikan pesan tetangga. Seakan-akan tetangga itu kata Nabi akan menjadi ahli waris. Karena pentingnya tetangga. Ada tetangga adalah bagian komunitas terkecil yang akan membangun komunitas yang sangat luas. Kalau hubungan antar kita dengan tetangga tidak baik, sudah pasti hubungan antar bangsa juga tidak akan baik. Karena komunitas-komunitas kecil yang tidak terjalin hubungan yang baik akan berbentuk dan melebar luas menjadi hubungan yang tidak baik. Sampai-sampai ajar Islam mengkaitkan antara keimanan dengan hubungan dengan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan kau sakiti tetangganya. Luar biasa ajaran Islam ini mengajarkan kita jaga hubungan tetangga dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan makin salahnya adalah apabila hubungan tetangga kita baik, maka keimanan kita kepada Allah dan hari akhir sudah dipastikan baik. Tapi sebaliknya, apabila hubungan tetangga kita tidak harmonis dan tidak baik, maka sudah dipastikan keimanan kita dan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir itu menjadi pertanyaan, apakah sudah kuat atau masih dipertanyakan. Itulah yang menjadi satu dasar buat kita bagaimana hubungan kita dengan tetangga itu harus kuat. Nah, hubungan tetangga itu merupakan bentuk manifestasi keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Dan apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjaga hubungan yang baik kepada tetangga? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. Pertama, kata Nabi, afsus salam, sebarkan salam. Dahulukan kita salam kepada tetangga kita. Tanya kabarnya. Apa kabar ya akhi? Assalamualaikum. Apa kabar ya akhi? Alhamdulillah. Anak saya rindu kehadiran antum ya akhi. Anak kita sering
tidak berjumpa gitu kan. Dari pagi sampai sore bahkan malam kita bekerja, sehingga waktu untuk berinteraksi dengan tetangga sangat sulit sekali. Sehingga pertemuan yang kita datangkan, yang kita hadapi itulah merupakan pertemuan yang merindukan. Sebarkan assalam kepada tetangga kita. Yang kedua, jadilah kita tetangga yang senantiasa memberikan kenyamanan kepada tetangga kita. Ya, apabila ada kegiatan hajat besar yang kita akan lakukan, informasikan kepada tetangga, mohon izin, ya, sehingga ketika ada kegiatan yang mungkin dari sisi kenyamanan, ya, dari sisi keamanan kurang berkenan, insya Allah kalau kita izin, insya Allah tetangga kita akan memberikan kesempatan buat kita untuk membuat acara ataupun yang lainnya, bahkan nanti akan membantu kita. Ya, yang ketiga adalah kita senantiasa selalu berbagi, ya, berbagi kebahagiaan, ya, baik itu berbagi mental kita, selalu senang di hadapan tetangga, tidak cemburu, gitu ya, tidak merasa gelisah sehingga akan mempengaruhi resonansi tetangga kita yang melihat kita, ya. Juga rezeki yang sifatnya materi, ya, kalau kita misalnya di bulan Ramadan ini ada rezeki, kita buat kolak, ya, kita bagikan tetangga-tetangga kita. Insya Allah, ya, kalau kembali itu mangkoknya, gelasnya terisi lagi dengan kolak-kolak yang lain, sehingga ketika kita buka ternyata kita buka dengan variasi kolak yang banyak, ya. Begitu juga ketika mau lebaran, ya, kita punya rezeki, ya, kita punya apa yang bisa kita berikan kepada tetangga, kita berikan. Karena mungkin saja rezeki yang kita dapatkan adalah merupakan hak dari mereka, tetangga-tetangga kita. Ya, ketika kita mau lebaran, kita bungkusin biskuit, ya, kita bungkusin sirup, kita bagikan ke tetangga sampai wujud rasa syukur kita kepada Allah, dan syukur kita kepada manusia, syukur kita kepada tetangga, ya, yang telah menjaga, ya, rumah tangga kita, yang menjaga anak-anak kita, ya, kita langsung mereka menjaga. Apabila ada kebakaran, yang membantu tetangga, makan, bukan saudara kita yang jauh. Ya, apabila ada yang sakit, saudara kita, keluarga kita, yang membantu tetangga kita. Dan itu keamanan di rumah kita, cuma tetangga. Sehari-hari kita tidak ada di rumah, maka tetangga kadang salah tidak langsung menjaga keamanan, ya, dan kenyamanan rumah kita dari gangguan-gangguan. Jadi kena orang yang tidak berbuat baik kepada kita, orang yang jahat kepada kita, tetanggalah yang menjaga. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk asas syukur dan wujud kasih sayang kita kepada tetangga yang telah menjaga keutuhan rumah tangga kita ini. Maka sekali setahun lah, ya, kita bungkuskan parcel yang sangat sederhana, kita berikan kepada tetangga kita. Insya Allah tetangga kita tidak akan melihat apa yang kita berikan, tapi melihat ketulusan dan rasa berbagi kita, kan? Itu akan menjadi hubungan yang baik kepada tetangga kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini akan membentuk jiwa kita untuk senantiasa menjaga hubungan yang baik kepada tetangga kita. Mudah-mudahan itu akan membuat keharmonisan dan kenyamanan dan kedamaian buat masyarakat luas. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang halal dan berkah, dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Allahumma waffiq fi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.